Keputusan hikmat Raja Salomo. Hikmat di ujung pedang. Kisah pengadilan Salomo adalah salah satu narasi paling ikonik dalam sejarah hukum dan hikmat manusia. Dicatat dalam kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Kisah ini menggambarkan kecerdasan luar biasa Raja Salomo dalam mengungkap kebenaran di tengah situasi yang mustahil dibuktikan secara fisik. Rahasia keadilan Raja Salomo. 1. Latar belakang. Konflik dua ibu. Segalanya bermula ketika dua orang perempuan yang diidentifikasi sebagai pelacur datang menghadap Raja Salomo di Yerusalem. Mereka tinggal di rumah yang sama dan masing-masing baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selisih waktu hanya 3 hari. Insiden di malam hari. Salah satu ibu secara tidak sengaja menindih bayinya saat tidur hingga bayi tersebut meninggal. Tuduhan pertukaran. Ibu yang bayinya mati dituduh bangun di tengah malam, mengambil bayi yang masih hidup dari pelukan temannya yang sedang tidur, dan menggantinya dengan bayi yang sudah mati. Klaim yang sana. Saat pagi tiba, kedua ibu tersebut mengklaim bayi yang hidup sebagai anak kandung mereka. Tidak ada saksi mata di rumah itu, dan tes DNA tentu saja belum ada di zaman itu. Jalannya persidangan. Di hadapan Raja Salomo, kedua perempuan itu beradu argumen dengan sengit. Keduanya bersikeras, "Anakku yang hidup dan anakmu yang mati." Tanpa saksi mata maupun bukti fisik, ruang sidang menjadi ajang adu teriakan. Salomo menghadapi dilema hukum yang murni berlandaskan kata-kata lawan kata-kata. Namun, alih-alih mencari bukti fisik, Salomo memutuskan untuk menguji insting keibuan. Perintah yang mengejutkan. Dengan tenang, Raja Salomo tiba-tiba mengeluarkan perintah yang sangat mengejutkan dan tampak kejam. "Ambilkan aku pedang, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikan setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Secara logika hukum formal, ini adalah pembagian yang adil, 50-50. Namun, secara moral, ini adalah hukuman mati bagi bayi yang tidak bersalah. Namun, ini adalah jebakan psikologis yang dirancang Salomo. 4. Reaksi yang mengungkap kebenaran. Reaksi kedua perempuan tersebut seketika membedakan siapa ibu yang asli. Ibu asli penuh belas kasihan. Hatinya hancur karena cinta kepada anaknya. Ia berteriak, "Mohon tuanku, berikanlah bayi yang hidup itu kepadanya. Jangan sekali-kali membunuh dia." Ia rela kehilangan hak asuhnya, asalkan bayinya tetap hidup. Ibu palsu, penuh kebencian atau iri. Ia justru setuju dengan keputusan raja dan berkata, "Supaya jangan untukku dan jangan juga untukmu, penggalah." Mendengar itu, Salomo segera menjatuhkan putusan. Ia menyerahkan bayi tersebut kepada wanita yang rela melepaskannya. Salomo memahami satu kebenaran universal. Kasih sejati selalu mengutamakan kehidupan, sementara ego hanya peduli pada kemenangan. Salomo segera menghentikan eksekusi tersebut. Ia menunjuk perempuan pertama yang rela melepaskan anaknya demi keselamatan sang bayi dan berkata, "Berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-kali membunuh dia. Dialah ibunya." Kisah ini tidak hanya mencatat tentang kecerdasan seorang raja, tetapi menjadi pengingat abadi bahwa keadilan sejati membutuhkan ketajaman hati untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Poin yang menarik, kepemimpinan berbasis empati. Pemimpin yang baik tahu cara menguji karakter seseorang melalui situasi krisis. Kasih versus ego. Perbedaan mencolok antara keinginan untuk memiliki, kepemilikan, dan keinginan untuk melindungi, kasih. Solusi kreatif. Bagaimana berpikir di luar kotak dapat mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Signifikansi dan dampak. Kisah ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan budaya. Hikmat ilahi. Rakyat Israel menyadari bahwa Salomo memiliki hikmat Tuhan untuk menegakkan keadilan. Psikologi hukum. Ini adalah contoh awal penggunaan profil psikologis dalam pengadilan untuk mencari kebenaran yang tidak terlihat. Simbol keadilan.
Nama Salomo hingga kini identik dengan kebijaksanaan yang mampu melihat melampaui bukti-bukti dangkal. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Jangan lupa like jika video ini memberkati Anda, komentar, menurut Anda apa pelajaran terbesar dari kisah ini? Share ke teman dan keluarga yang perlu diingatkan tentang hikmat. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk konten inspiratif lainnya.